bagian X kurang Y kuadrat lebih besar sama dengan dari nol. Nah, itu adakah teorema yang menyatakan seperti itu? Tolong Baik, disebutkan mana. oh, Ya. baik pertanyaan diterima. Jadi mungkin kalau teorema bukan teorema sih, tapi ini tuh sudah terjamin kalau kuadrat suatu bilangan real itu pasti bernilai positif atau lebih besar sama dengan nol. Jadi ketika X mau dikurangi dengan Y atau Y kurang dari X, jadi ketika dikuadratkan itu pasti selalu non-negatif atau positif. Jadi memang sudah terjamin Mbak Tata kalau menurut kelompok 6. Mungkin Furoh ada tambahan? Mungkin tadi ada sedikit kesalahan penyampaian dari Ulfa. Tadi Ulfa bilang selalu ya, bukan ya ini melainkan selalu non negatif. Jadi bisa Ya, nol atau selalu lebih non-negatif. dari nol. Betul. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fernanda, monggo. Sebelumnya perkenalkan saya Fernanda dengan NIM 87. Eh, Kenapa X-Men Y ini juga anggota R? Apa itu udah pasti kalau X-Men Y itu anggota R? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin juga sudah agak disinggung oleh Mbak Ulfa ya, karena ini kita beroperasi, kita berada di lingkup yang real. Nah, kita tahu sendiri bahwa operasi di bilangan real itu tertutup di bilangan real itu sendiri. Jadi mau dikurangi maupun dikali, bagi, tambah itu akan menggunakan bilangan real juga. Jadi kalau X dan Y bilangan real, maka X kurang Y juga pasti anggota dari bilangan real. Seperti itu Mbak Fernanda. Apakah ada tanggapan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Fernanda. Selanjutnya pertanyaan dari Rifki, monggo. Kenalkan saya Rifki 7. Izin terkait belum satu B itu di situ ada kesamaan dan tiga. Ah, dan itu pasti ketidaksamaan yang di sebelah kiri itu tetap lebih besar sama dengan dari yang kanan. Jaminan kalau yang sebelah kiri itu dijumlah semua itu bakal tetap lebih besar sama dengan dari yang sebelah kanannya itu. Baik, saya izin menjawab. Nanti mungkin bisa dilengkapi Mbak Furo juga. Jaminan kalau yang pertidaksamaan sebelah kiri itu lebih besar sama dengan yang sebelah kanan, itu karena kita kan sudah mengerjakan yang nomor satu a. Nomor satu a itu kan sudah berlaku untuk semua bilangan real. X dan Y berlaku X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 2XY. Nah, kita kan menuliskan maka berlaku juga karena itu sudah trivial gitu loh. Jadi bisa dibentuk dalam tiga pertidaksamaan. Nah, ketika ketiga pertidaksamaan itu dijumlahkan, maka itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Nah, maka dari itu ya menurut kami sudah pasti bahwa yang pertidaksamaan E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu lebih besar sama dengan EG plus YZ plus ZX. Ada tambahan dari Mbak Furoh? Baik, izin menambahkan, ini saya menggunakan teorema 2.2.6. Misalkan PQRS bilangan real, untuk yang P, jika P lebih dari Q dan R lebih dari S, maka P plus R lebih dari Q plus S. Nah, itu kan kita tahu ya bahwa dari awal yang pertidaksamaan pertama tuh X kuadrat tambah Y kuadrat itu udah lebih besar sama dengan 2XY, udah dibuktikan. Terus 3 Z kuadrat tambah X kuadrat lebih besar sama dengan 2ZX. Jadi tadi yang sebelah kiri itu kan itu sudah dijamin lebih besar dari yang sebelah kanan. Maka kalau kita jumlahkan yang sebelah kiri dengan
sebelah kiri itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang penjumlahan di ruas kanan berdasarkan teorema 2.2.6 bagian B seperti itu. Apakah bisa diterima, Rifki? Sudah, terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih atas pertanyaan Rifki. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ada yang itu Siva Najwa, monggo pertanyaan. Sebelumnya saya Siva Najwa dari NIM 82. Izin bertanya ke kelompoknya 6. Yang bagian A itu kan pembuktiannya secara langsung. Cuman kalau dari kelompok kita kemarin itu kita mencoba memakai cara kontradiksi. Nah, kira-kira dari kelompoknya Ulfa sama Fura itu lebih baik cara yang kontradiksi atau secara langsung gitu. Soalnya kalau pakai kontradiksi menemukan hasilnya juga sama. Pengandaiannya salah sehingga yang terbukti itu X min Y kuadrat lebih dari 0. Penasaran aja lebih ringkes pakai cara yang kontradiksi atau pakai cara yang langsung. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Untuk pembuktian seperti ini itu kalau masalah mau apa sih pembuktian secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung kan seperti yang sudah ditampilkan di layar. Nah, mungkin kalau kelompok lain ada yang cara tidak langsung, mungkin secara kontradiksi atau kontraposisi itu sebenarnya apa ya bahasanya bebas. Membuktikannya bebas, bukan masalah ringkas atau tidak. Jadi kayak mengasah apakah mahasiswa itu bisa membuktikan secara langsung atau tidak langsung mungkin ya. Jadi menurut saya bebas saja, boleh mau secara langsung atau tidak langsung tergantung dengan soal yang diminta. Ada tanggapan dari Furoh? Ya, benar sekali. Jadi mau pakai pembuktian langsung maupun tidak langsung itu tidak ada yang lebih bagus atau tidak bagus. Kita lihat tergantung kasusnya apa dulu. Nah, kalau misal kasus di problem 1 itu kan termasuknya kayak kasus simpel gitu ya. Jadi bisa kita lakukan pembuktian langsung. Kali Ya, kalau misal ada betul. kasus lain pembuktian akar dua bilangan irasional itu kan eh, bisa dibilang sulit atau mungkin kurang apa ya? Kayak kurang Ya, konstruksi berpikir itu kurang jalan ya, kalau mau pakai pembuktian langsung. Makanya kasus-kasus yang makanya seperti menggunakan kontradiksi akar dua atau irasional apa. itu pakainya kontradiksi atau mungkin kontraposisi. Kalau untuk masalah simpel seperti ini eh, kita prefer pakai pembuktian langsung karena ya mungkin lebih simpel. Kalau buat kontradiksi itu eh, sama Siva katakan itu udah juga bisa dilakukan. Jadi nggak ada yang bagus ataupun tidak bagus. Seperti itu. Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan lagi? Sudah, terima kasih. Oke, Baik, terima kasih kembali. mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman. Oke, Mas Muat, monggo. Oke, nah tadi yang di 1A yang awal ini ya. Nah Ya, ini sebenarnya kalau ketika saya mencoba ya itu lebih lengkapnya begini. Jadi kenapa X kurang Y itu anggota R? Nah kan jadi yang pertama adalah bahwa operasi penjumlahan itu kan dia sifatnya tertutup, terus memiliki inverse. ya, Jadi main Y ini inverse dari Y terhadap operasi penjumlahan. penjumlahan. Nah Oh, sehingga ya, X kurang Y itu berarti X tambah main Y. Nah ini kan penjumlahan sifatnya ah, tertutup, jadi dia juga anggota R. Begitu. iya, betul.
Oke, terima kasih Mas Muad sudah melengkapi. Ya, saya cukup ya kelompok ini ya. Terima kasih kelompok 2. Tapi nanti coba dipikirkan ya untuk kelompok 6 ini. Ini kan 3 bilangan ya. X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z, terus Anda punya hubungan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat lebih besar sama dengan XY tambah YZ tambah XZ gitu ya. Kalau itu nanti digeneralisasi untuk N bilangan, kira-kira polanya seperti apa ya? Misalnya kita punya X1, X2, X3 sampai Xn gitu lah. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dan seterusnya sampai Xn kuadrat lebih besar sama dengan apa? Sudah Lebih besar dipikirkan sama belum? dengan sigma Itu berarti Sebentar. sigma I1 sampai N dari penulisannya lebih besar dari belum terpikir. Ya, nanti ini mungkin ini kan sebenarnya soal trivial ya, soal trivial gitu. Terus Anda generalisasi. Kalau ini kan untuk 3 bilangan X, Y, Z. Kalau nanti kita punya N bilangan X1, X2 sampai Xn, itu bagaimana modelnya atau polanya gitu ya. Nah, tentunya caranya nalarnya sama. Terus tadi memang itu tadi yang kita harapkan teorema-teorema itu definisi atau aksioma gitu ya. Jadi benar tadi kalau XY anggota R, maka negatif Y juga anggota R. Sehingga X dikurangi Y itu sama dengan X ditambah negatif Y. Karena X anggota R, negatif Y anggota R, berarti X ditambah negatif Y anggota R gitu. Jadi ini aksioma gitu ya. Terus tadi juga kalau X min Y anggota R, maka X min Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Itu kan teorema. Kau tadi mengatakan itu teorema kan. Kalau A itu lebih besar, A tidak sama dengan 0, A kuadrat lebih besar 0. Jadi tapi kalau A itu anggota R, maka A kuadrat lebih besar sama dengan 0. Itu teorema itu. Jadi nanti ini mana yang teorema, terus juga teorema yang digunakan. Kalau A lebih besar B, maka nanti terus Anda juga, jadi kalau A lebih besar B dan C lebih besar D, maka A ditambah C lebih besar B ditambah D gitu. Nah itu teorema-teorema yang digunakan gitu. Jadi sebetulnya ini memang mana yang teorema-teorema yang digunakan itu bisa dimunculkan sehingga Anda itu memang dasarnya teorema ini gitu. Saya cukup untuk kelompok 6, untuk berikutnya kelompok 7 sudah siap. Baik, terima kasih Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk end screen nggih. Baik, 7 sudah siap? Sudah, Bapak. Ya, kami silakan. Untuk share screen. Baik, sebelumnya saya Trifur Rahman dengan NIM K1323073 sebagai perwakilan dari kelompok 7. Izin mempresentasikan diskusi kelompok kami terkait problem 2. Kelompok 7 sendiri beranggotakan dari saya sendiri, Trifur Rahman, kemudian ada Rahma Fitri Inayati dengan NIM K1323068,
dan Yovita Nayu Mahendra dengan NIM K1323091. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai dari rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai untuk problem 2, yaitu misalkan AK lebih dari 0, untuk K sama dengan 1 sampai dengan N, tunjukkan bahwa A1 ditambah sampai dengan AN per akar N kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah sampai dengan AN kuadrat dipangkatkan 1/2 kurang dari sama dengan A1 ditambah sampai dengan AN. Kemudian buktinya, kita mulai dari ketidaksamaan 1, yaitu A1 ditambah A2 sampai dengan AN per akar N kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah sampai dengan AN kuadrat dipangkatkan 1/2. Nah, berdasarkan kesamaan Cauchy, jika N anggota bilangan asli dan A sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, dan B1, B2 sampai dengan BN bilangan real, maka A1, B1 ditambah sampai dengan AN, BN dikuadratkan kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai dengan AN kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah sampai dengan BN kuadrat. Kemudian bisa dilanjut oleh rekan saya. Nah, selanjutnya, berdasarkan ketidaksamaan Cauchy tadi, kita misalkan menjadi A sama dengan A1, A2, sampai AN, dan B-nya dimisalkan menjadi 1,1 hingga seterusnya sampai 1 lagi. Kita masukkan ke dalam ketidaksamaan tersebut. Jadi A1, B1 itu diganti menjadi A1 kali B1 itu diganti menjadi A1 dikali 1 ditambah selanjutnya sampai AN dikali 1 dipangkatkan 2. Itu lebih kecil sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat dikalikan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dan seterusnya. Karena 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat hingga nanti ditambahkan 1 kuadrat lagi sama dengan N, maka didapatkan A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai AN dipangkatkan 2 kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah AN ditambah A2 kuadrat hingga AN kuadrat kali N itu didapatkan A1 kuadrat sampai AN kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat hingga AN kuadrat dikali akar N dan didapatkan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai AN per akar N kurang dari A1 kuadrat akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dilanjutkan. Jadi selanjutnya untuk ketidaksamaan yang kedua yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah seterusnya hingga AN kuadrat dipangkatkan setengah kurang dari dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga AN. Karena diketahui bahwa K lebih dari 0, maka berlaku AK kuadrat lebih besar sama dengan K. Maka diperoleh A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga AN kuadrat itu kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah dan seterusnya hingga AN dikuadratkan. Kemudian kedua ruas diakarkan itu menjadi akar dari
A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan seterusnya hingga AN kuadrat kurang dari sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga N. Jadi karena ketidaksamaan yang pertama dan yang kedua ini sudah dibuktikan, maka terbukti bahwa A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga AN per akar N kurang dari sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat hingga AN kuadrat dipangkatkan 1/2 kurang dari sama dengan A1 ditambah A ditambah dan seterusnya hingga AN. Baik, dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Izin nanya. Baik, Mbak Elvi Agustin, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Agustin dengan NIM K1323079. Izin nanya buat yang mungkin bisa dikebawahin sebentar slide-nya. Nah, di ketidaksamaan yang kedua kan karena diketahui akal lebih dari 0 berlaku akal kuadrat lebih dari sama dengan akal. Nah, apakah itu ada jaminannya? Bukannya akal kuadrat itu lebih dari 1, sedangkan bilangan real positif itu harusnya dimulai dari limit mendekati 0. Izin menjawab. Untuk yang bagian A1 kuadrat ditambah A kuadrat dan seterusnya hingga AN kuadrat itu kurang dari sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya hingga AN ini dikuadratkan itu, kalau dari kelompok itu menjaminnya karena ini semisal yang di bagian ruas kanannya yaitu yang A1 ditambah A2 dan seterusnya hingga AN dikuadratkan itu, kalau teman-teman jabarkan kuadratnya itu nanti akan menghasilkan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan seterusnya hingga AN kuadrat tambah dengan 2 kali dalam kurung A1 dikali A2 ditambah A1 dikali A3 ditambah dan seterusnya hingga AN minus dikali AN. Nah, karena ini kan AK-nya itu lebih dari 0 atau dia itu bilangan positif ya, maka ketambahan sukunya yang 2 tambah 2 kali A1 A2 ditambah A1 A3 dan seterusnya itu juga pasti selalu non negatif. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu, ruas kanan itu sebenarnya yang ruas kiri tapi ada ketambahan suku kali A1 A2 ditambah A1 A3 AN-1 kali AN. Ya karena selalu non negatif, artinya bakal satu bilangan positif yang sama, terus yang satunya ada positif yang lain, pasti bilangan yang ada ketambahan bilangan positif yang lain itu pasti. Jadi kelompok kami menjamin kenapa itu belum sama dengan dari yang A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat itu dari situ Mbak Selvi. Apakah dapat diterima? Maksudnya tadi yang ini ya Mas Rifki, akal lebih dari 0 itu kenapa kok bisa dijamin berlaku akal kuadrat lebih dari sama dengan akal gitu? Oh itu dari sifat ini, terima sebentar. 2.2 titik 5
Ini bentar ya. Yang kelima Halo, kenapa kok diam lama? Izin menjawab, karena itu suatu bilangan yang dikuadratkan terus baru dijumlahkan kan hasilnya pasti lebih kecil daripada suatu bilangan yang dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nih, Rifki, Yovita, itu tadi, ini kan Anda kan membuat pernyataan itu loh. Karena diketahui akal lebih besar 0, maka akal kuadrat lebih besar sama dengan akal. Pernyataan itu salah, gitu loh. Anda sadar enggak bahwa pernyataan Anda itu salah? Misalkan kalau akalnya itu setengah kuadrat itu kan tidak lebih besar dari setengah, salah kan? Gitu. Iya, Pak. Jadi itu pernyataan Anda itu salah. Terus maka di Pro ini juga bagaimana Anda membuat pernyataan itu kok di Pro itu gitu. Tapi sebetulnya penjelasan yang disampaikan Rifki tadi benar, tapi kok tidak ditulis di sini gitu lah. Jadi berangkatnya ini kan A1 ditambah A2 tambah seterusnya AN tambah N kuadrat itu sama dengan gitu. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah terusnya tambah AN kuadrat tambah 2 kali A1 A2 tambah 2 kali A1 A3 dan seterusnya gitu. Nah, itu nanti baru mengarah pada pembuktian. Tidak ditulis di sini gitu lah. Gitu. Ini jadi sudah disampaikan Rifki tapi tidak, yang ditulis ini salah. Gitu. Tahu maksudnya pertanyaan tadi, Yovita, Rizky? enggak, Pak. Oke, Pak. Ya, ada lagi yang ingin komentar? Jadi ini termasuk yang perlu diperbaiki. Ini kelas A, B, C, yang ini tulisannya salah semua. Yang B ini. Ya, masih ada yang kalau Izin bertanya, Pak. Untuk kelompok 7 yang terkait ketidaksamaan yang pertama, ketidaksamaan 1 itu memisalkan yang B itu sama dengan 1 sampai 1. Kalau misal P atau huruf atau angka yang lain. Makasih. Baik, saya ingin menjawab terkait kenapa bisa 1 ditambah 1 itu sama dengan N, karena jika 1 dikuadratkan akan tetap Izin hasilnya menjawab dari kelompok.
Ya, gimana? Malah hilang. Ya, kenapa? Jadi berhenti? Maaf Pak, kemungkinan Rifki ada, oh ya, sinyalnya kurang bagus. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Rik. Tadi sampai mana tuh? Tadi Rahma mau menjelaskan. Oh iya, pertanyaan dari Ika. Tadi kenapa bisa satu ditambah satu itu bisa dimisalkan N? Jadi Mohon maaf tadi untuk pertanyaannya, gimana? kalau misal itu kan tadi yang B itu dimisalkan 1, 1, 1 sampai 1 gitu. Kalau misal kita ingin memisalkannya itu dengan B atau angka atau huruf yang lain, itu apakah masih berlaku? Dari saya sendiri itu karena yang akan kita buktikan itu mengandung ada akar N-nya tersebut. Jadi kenapa digunakan satu dan seterusnya hingga satu sebanyak N, itu supaya memunculkan N tersebut. Kalau semisalnya mau pakai huruf lain, sebenarnya ketaksamaan Cauchy-nya itu berlaku karena memang bentuk umum ketaksamaan Cauchy-nya itu ketika A dan B-nya yang penting bilangan real itu kan nanti berlaku itu ketaksamaannya tadi. Cuman karena yang ketidaksamaan yang akan kita buktikan itu ada akar N-nya, jadi kelompok kami itu untuk memunculkan akar N tersebut dengan menggunakan satu, karena kita ketahui bahwa satu sendiri ketika satu dijumlah satu sebanyak N itu pasti dapat kita ubah dalam bentuk tulisan menjadi N kan. Karena kalau katakanlah N-nya itu 20, maka 1 tambah 1 sebanyak 20 kan, maka juga akan menghasilkan 20 tersebut. Jadi kelompok kami untuk penggunaan 111 itu supaya memunculkan N. Kalau misalnya yang B-nya itu misal Mbak Ika mau memakai A itu A1, A2 dan seterusnya, terus B yang bagian B-nya mau dipakai huruf lain misal P gitu, nanti untuk pemunculan N-nya itu akan sulit gitu atau mungkin nggak bisa. Jadi pemakaian 111 itu supaya memunculkan ada N-nya itu untuk akar N-nya. Bagaimana dari Mbak? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, waktu perhatikan waktu Cukup. maksimum 20 menit. Mungkin dari Mas Muat ada yang disampaikan? Ini mau menyampaikan tentang bagian 2B. Ini boleh share atau tidak nih untuk menyampaikan nomor 2 bagian itu yang persamaan kedua. Dipersilakan Mas Muat, silakan dijelaskan. Ya. Ini boleh share screen saya. Di sini mau share screen emang harus tidak bisa langsung override. Oh, oke. Oke.
Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Nah, Mas. ini diantara cara lain untuk yang berdasarkan kedua. Kan yang pertama ini ya, operasi perkalian di R plus itu kan sifatnya tertutup. Sehingga kita akan mengalihkan sembarang dua bilangan di R plus juga, hasil kalian akan menjadi anggota R plus juga atau lebih dari 0. Selanjutnya karena operasi penjumlahan di R plus sifatnya tertutup, kita mau menjumlahkan hasil kali dari ini yang merupakan anggota R plus ini lebih dari 0 ini, kita jumlahkan sebagai awun juga kan lebih dari 0 ya, masih di R plus juga. Tentunya kan 2 kali sigma I kali AJ ini juga akan anggota R plus juga. Yang pertama ini kan kita jumlahkan karena sigma ya, jumlahkan ini akan R plus, terus ini dikali 2 ini juga bilangan positif, jadi kan bilangan positif juga hasil ini. Nah baru ini di masing-masing orang ditambahkan dengan A1 kuadrat tambah kuadrat, A2 kuadrat sampai AN kuadrat. Nah bentuk ini kan ini sama dengan apa? Yang tadi ya, A1 tambah A2 sampai AN kuadrat. Lebih dari ini, baru di akar masing-masing ruas R didapatkan. Kira-kira begitu. Ada tanggapan untuk ini? Ya, yang kelompok kami sebenarnya awalnya ada ngocek-ngocek ini, tapi emang tidak tertulis di yang kita searchingkan. Tapi tadi sudah saya jelaskan, itu kurang lebih sama dengan yang Mas mau tulis. Sudah, ini saya stop share. Dari kelompok 7 sudah cukup, mungkin kelompok itu Ya, ini kelompok 7 waktunya sudah lebih ya dari 20 menit. Saya kira sudah cukup, hanya tadi masukan-masukan tadi bisa memperbaiki pekerjaan dari kelompok 7 ya. Saya kira bisa ditutup untuk kelompok 7. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 8, silakan. Permisi, cek apakah suara sudah terdengar? Sebelumnya izin menampilkan share screen. Moderator apa? Oh, maaf. Apakah share screen saya sudah terlihat?
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Rahman Najib, perwakilan dari kelompok 8, dan bersama rekan saya ada Regita Cahyani dengan NIM K132370 dan juga rekan saya Rizka Oktahayu dengan NIM K132374. Namun teman saya Rizka sedang sakit, jadi dimohon minta doanya untuk segera kesembuhannya ya teman-teman. Mungkin langsung saja dari kelompok kami. Izin memaparkan untuk hasil kerja kelompok kami dari pekerjaan problem 3. Nah, sebelumnya izinkan saya bacakan soalnya. Misalkan X dan Y adalah himpunan tidak kosong dan H merupakan X Y memetakan X ke R, X Y ke R merupakan fungsi terbatas. Misalkan fungsi F dan G didefinisikan dengan F X memetakan ke R dan G Y memetakan ke R dengan Fx supremum merupakan supremum H X, Y, maka Y elemen Y dan GY merupakan infimum dari himpunan H X, Y di mana X elemen X. Terus untuk pertanyaan A, buktikan bahwa supremum GY Y elemen Y lebih kecil dari sama dengan infimum Fx X elemen X. Dan pertanyaan yang B, berikan contoh fungsi H yang kesamaan di atas berlaku sama dengan dan contoh yang lebih kecil. Maka untuk pembuktiannya akan disampaikan oleh Mbak Regita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab poin A dan B, kami menggunakan definisi 1.4.2 dan 4.4. Untuk nomor 1, buktikan bahwa G Y anggota dari Y kurang dari sama dengan infimum Fx X anggota dari X. Jadi untuk Y dan infimum X, Y, di mana X itu artinya untuk setiap Y anggota dari Y didapatkan nilai adalah bawah di X, Y. Untuk semua X, sehingga untuk semua X dan Y elemen Y berlaku Y kurang dari sama dengan X. Untuk Fx sama dengan suprimum H X, Y, Y elemen Y untuk setiap X elemen X, sehingga nilai dari Fx itu adalah batas atas dari Hx untuk semua Y elemen Y, sehingga untuk semua X elemen X dan Y elemen Y berlaku H X, Y kurang dari sama dengan Fx. Nah, dari pernyataan di atas diperoleh GY kurang dari sama dengan H X, Y kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen X dan Y elemen Y. Nah, karena GY itu kurang dari sama dengan Hx, Y, maka suprimum dari GY Y elemen Y dari suprimum dari Hx Y elemen Y untuk setiap X elemen X. Suprimum dari GY Y elemen Y kurang dari Fx untuk setiap X elemen X. Karena suprimum dari GY Y elemen Y kurang dari Fx untuk setiap X elemen X, maka terbukti bahwa suprimum GY Y elemen Y kurang dari infimum Fx X elemen X. Baik, izin melanjutkan untuk selanjutnya yaitu untuk pembuktian dari untuk
pekerjaan dari poin B, di mana berikan contoh fungsi H yang ketaksamaan di atas berlaku sama dengan dan contoh yang lebih kecil. Mungkin untuk yang sama dengan itu nanti kita bisa ambil barang dari misal di sini x, y sama dengan x plus y dengan x sama dengan y sama dengan interval dari 0 sampai 1, maka fx itu sama dengan supremum dari kurung kerawal x plus y, di mana y elemen dari interval 0 sampai 1 sama dengan x plus 1. Lalu fungsi g y dengan infimum x plus y, di mana x elemen dari interval 0 sampai 1 sama dengan y. Kemudian supremum g y, di mana y elemen interval 0 sampai 1 sama dengan supremum y, di mana y elemen interval 0 sampai 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan infimum fungsi fx, di mana x elemen interval 0 sampai 1 sama dengan infimum x plus 1, di mana x elemen 0 sampai 1 interval 0 sampai 1 sama dengan 1. Sehingga berlaku kesetaraan, di mana supremum fungsi dari GY sama dengan infimum fx. Itu yang ketaksamaan di atas berlaku di sama dengan. Terus kalau yang lebih kecil itu misal di sini ambil di mana x, y itu sama dengan sin x plus y, dengan x sama dengan y sama dengan interval tutup 0 sampai 1, dengan fx sama dengan supremum buka kurawal sin x plus y, di mana y itu elemen interval 0 sampai 1. Karena y itu elemen interval 0 sampai 1, maka x plus y dalam interval x, x plus y, x plus 1, sehingga supremum sin x plus y itu nanti sama dengan maksimum sin x, sin x plus 1, sehingga fx sama dengan maksimum sin x, sin x plus 1. Maka nanti fungsi, sedangkan kalau ke fungsi g-nya itu nanti sama dengan infimum sin x plus y, di mana x elemen interval 0 sampai 1. Karena x elemen interval 0 sampai 1, maka x plus y dalam interval y, y plus 1, sehingga infimum sin x plus y sama dengan minimum sin y, sin y plus 1, sehingga gy sama dengan minimum sin y, sin y plus 1, sehingga diperoleh supremum gy sama dengan negatif 1 kurang dari infimum fx sama dengan 1. Itu buat contoh fungsi yang ketaksamaan di atas berlaku untuk yang lebih kecil. Mungkin sekian dari hasil kerja kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mungkin satu-satu dulu dari Mbak Furoh, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya untuk yang bagian A. Bisa keatasin lagi layarnya menunjukkan bagian A. Minta tolong di scroll ke atas. Nah, stop. Di pernyataan yang itu setelah HXY kurang dengan FX, kan di situ dituliskan dari pernyataan di atas diperoleh GY kurang dari sama dengan HXY kurang dari sama dengan FX. Nah, pertanyaan saya, adakah hal yang menjadi dasar berlakunya ekspresi tersebut? Kalau ada, bisa minta tolong disebutkan atau dijelaskan apa bunyi yang mendasari hal tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh maaf, ternyata tadi mic saya mati. Ini teman-teman. Kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Fura, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi kan dari pertanyaan di atas diperoleh G kurang dari sama dengan H, X, Y, dan Fx. Apa kok bisa? Nah, tadi kan sudah didapat ketaksamaan yang GY. Nah, GY itu kan didapat GY kurang dari sama dengan H, Y. Nah, terus untuk yang ketaksamaan satunya yaitu yang Fx, itu didapat H, X, Y kurang dari sama dengan X. Bisa jadi seperti itu karena ketaksamaannya digabung seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, ada teorema yang mendukung. Mohon maaf menyelah. Mohon maaf menyelah, apakah itu pakai sifat transitif ya? Soalnya kan GY itu kan kurang dari sama dengan HX, Y, sedangkan HX, Y kurang dari Fx. Kalau sifat transitif kan kalau A maka B, B maka C, berarti kan A maka C. Apakah seperti itu? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin saya izin membantu kelompok berapa ya? Kelompok 8. Itu mungkin kita bisa menggunakan teorema 2.2.4a yang menyatakan bahwa jika P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari R, maka P lebih besar dari L. Maka bisa dituliskan Fx lebih besar sama dengan Hxy lebih besar sama dengan Gy. Atau mungkin kalau kalian kan nulisnya Gy lebih kecil sama dengan Hxy lebih kecil sama dengan Fx gitu. Baik, terima kasih atas tanya. Izin masuk. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu jawab juga upah. Ya tadi pakainya enggak sifat sifat transitif dari sifat transitif dari misalnya G, Y kurang dari H, X, Y, H, X, Y kurang dari Fx, maka nanti dari pernyataan di atas diperoleh di bawahnya seperti itu. Terus mungkin selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Winda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Winda Jaya dengan NIM K1323090. Izin bertanya untuk problem 3 bagian B yang
untuk sama dengan, contoh sama dengan, itu dituliskan, misalkan fx itu sama dengan, misalkan hxy itu sama dengan x plus y, dengan x sama dengan interval tertutup dari 0 sampai 1. Nah, mengapa demikian? Mengapa memisalkan hxy itu sama dengan x plus y dengan y sama dengan 0, interval 0 sampai 1? Terima kasih. Sebenarnya izin menjawab, langsung izin menjawab ya teman-teman. Setelah hasil diskusi kami dari penggunaan interval 0 sampai 1 itu sebenarnya awalnya kami juga kayak melihat kebanyakan interval yang diambil dalam buktian seperti infimum gitu 0 sampai 1. Itu ternyata setelah kami tahu juga ternyata alasannya ternyata itu karena dimana interval ini kan interval tertutup kan, itu juga mempertimbangkan divergensi nih. Terus kalau apa namanya alasan karena kenapa 0 sampai 1 itu karena fungsi hx, y itu diasumsikan tuh terbatas. Jadi pemilihan interval kita tuh ambil yang terbatas kayak 0 sampai 1. Jadi itu juga selain terbatas juga pastikan kalau supremum dan infimumnya itu benar-benar dapat dihitung secara eksplisit gitu loh. Gitu kurang lebih alasannya. Dan mempermudah contoh juga sih. Kan 0 sampai 1 mempermudah perhitungan juga. Itu sih dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena waktunya masih tersedia, kepada Mbak Vika dipersilakan mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya untuk yang poin A. Itu kan tadi dari kelompok 8 itu kan sudah menjelaskan bagian karena GY kurang dari sama dengan HXY, maka supremum bla 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 itu. Mungkin dari kelompok 8 sendiri apakah bisa menjelaskan kenapa itu tiba-tiba menjadi supremum? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar. Sebenarnya itu kalau dari kami kemarin itu dari teorema. Sebentar kami baca lagi sebentar. Ya, waktunya habis sudah lebih ya. Ya, saya kira untuk kelompok ini waktunya sudah habis, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti bisa didiskusikan di lain waktu. Juga yang B itu contohnya nanti yang B yang contoh yang lebih kecil itu juga mungkin masih salah ya, nanti dicermati lagi gitu ya. Jadi silahkan nanti untuk yang contoh yang lebih kecil itu kurang benar, nanti coba dicermati lagi. Ya, untuk berikutnya, kelompok berikutnya kami silakan.
Baik, sebelumnya makasih atas waktunya Pak. Saya tutup. Dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok selanjutnya. Oke, baik. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Ini di stop screen dulu ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak Mardiana dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan untuk hasil diskusi kami di nomor 4A dan B. Monggo yang share screen, Mas Petir. Mas, baik. Mohon sebelumnya minta maaf, mohon yang untuk share screen di stop dulu, ini soalnya nggak bisa. Kelompok 8 di stop screen-nya, stop share screen-nya. Halo Nur Rohman. Oh iya, maaf Pak. Terima kasih. Baik, langsung share screen. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Pak Mardiana dan teman-teman sekalian. Kelompok kami, kelompok 9, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait problem keempat. Soalnya ada dua, soal KA yaitu buktikan bahwa tidak ada bilangan rasional R sehingga R pangkat 2 sama dengan 3, dan yang soal B-nya itu buktikan bahwa ada bilangan real R sehingga R pangkat 3 sama dengan 3. Untuk bagian A bakal dijelasin sama Mbak Salsa. Monggo Mbak Salsa. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya minta tolong itu di Zoom. Oke, segini. Lagi boleh. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ialah nomor 4A, yaitu pembuktian bahwa tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat itu sama dengan 3. Nah, yang pertama itu tuh kita mau menunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 3. Berdasarkan teorema 217 itu tuh yang berbunyi tidak ada elemen M anggota bilangan rasional sehingga bilangan rasional ini disimbolkan dengan Hi sehingga Hi kuadrat itu sama dengan 3. Dengan bukti dengan pengandaian ada M anggota Hi sedemikian sehingga Hi kuadrat sama dengan 3. Karena M anggota Hi, maka M dituliskan dapat dinotasikan sebagai P per Hi, dengan P dan Hi itu tuh tidak mempunyai faktor selain 1 dan Hi tidak sama dengan 0 karena Hi-nya merupakan penyebut. Sehingga diperoleh P per Hi pangkat 2 itu tuh sama dengan 3 atau P kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan 3 Hi kuadrat. Nah, dari persamaan di atas itu tuh menunjukkan bahwa P kuadrat habis dibagi 3. Dari sifat bilangan prima, jika P kuadrat habis dibagi 3, maka P juga habis dibagi 3. Sehingga dapat dinotasikan bahwa P sama dengan 3K, dengan K adalah anggota bilangan bulat. Setelah itu, substitusikan yang ini. P yang ini P sama dengan 3K itu tuh ke dalam persamaan P kuadrat sama dengan 3 Hi kuadrat. Nanti diperoleh hasilnya 3K kuadrat sama dengan Hi kuadrat. Bisa dihapus. Oke. Nah, dari persamaan di atas menunjukkan bahwa Hi kuadrat itu tuh bisa dibagi 3 karena ini 3K kuadrat. Lalu dengan sifat bilangan prima, maka Hi juga bisa dibagi 3. Nah, dari dua pembuktian tersebut, P
P dan G itu tuh habis dibagi 3, sehingga tolong maaf ke atas. Atas, ya. Ini. Lagi. Lagi. Sampai ke faktor, nah yang ini. Nah, tadi awalnya kita kan mengandaikan kalau P dan G itu tuh tidak mempunyai faktor selain 1. Nah, karena tadi terbukti bahwa P dan G itu bisa dibagi 3, maka pengandaian ini salah. Sehingga terjadi kontradiksi. Sehingga tidak terdapat bilangan rasional R yang memenuhi R kuadrat sama dengan 3. Terima kasih, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Petir. Nah, itu yang untuk 4A. Selanjutnya 4B, buktikan bahwa ada bilangan real R sehingga R pangkat 3 sama dengan 3. Di sini kita bakal manfaatin sifat Archimedes, terus ada sifat batas atas dalam bilangan real dan sifat ketidaksamaan. Nah, langkah pertama kita misalkan sebuah himpunan, misalnya S di mana anggotanya itu S-nya elemen real, bilangan real, dengan S pangkat 3 itu dari tidak kurang dari 0 tapi kurang dari 3, seperti notasi berikut ya teman-teman. Nah, karena dalam himpunan tersebut ada anggota 1 sebagai anggotanya, maka himpunan S bukan himpunan kosong. Selanjutnya, jika T lebih dari 3, maka T kuadrat itu lebih dari 9, sehingga 3 merupakan batas atas dari himpunan S. Dihapus dulu. Nah, dengan sifat supremum, maka S merupakan supremum dari R. Kita misalkan dulu supremum S-nya itu X. Selanjutnya, teman-teman, kita bakal membuktikan X pangkat 3 itu sama dengan 3. Yaitu dengan sifat ketidaksamaan dengan menunjukkan bahwa tidak dipenuhi X pangkat 3 lebih dari 3 maupun X pangkat 3 kurang dari 3. Yang pertama, untuk X pangkat 3 kurang dari 3. Ini hampir sama dengan pembuktian eksistensi akar 2 gitulah. Nah, pertama-tama dalam X pangkat 3 ini bakal terdapat bilangan N, bilangan asli, sehingga berlaku 1/3, 1/N pangkat 3 itu kurang dari sama dengan 1/N kuadrat kurang dari sama 1/N. Sehingga kita dapat menuliskan kalau X plus 1/N dipangkatkan 3 itu sama dengan ini yang saya garis bawahi ya. Karena mengingat tadi adalah 1/N ini lebih dari ini ya, kan ini kan ada pangkat 2, ada pangkat 3, kita bisa menyatakan bahwa yang saya kotak ini itu kurang dari sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 nya masih sama, tapi 1/N nya kita keluarin jadi ketemu ini. Oke ya, saya hapus. Nah, dengan pengandaian di atas ini yang agak panjang ini ya, maka dengan pengandaian yang awal tadi yang X pangkat 3 kurang dari 3, kita bisa melakukan operasi pada bilangan real sehingga didapatkan 3 kurang X pangkat 3 itu lebih dari 0. Dan 3X kuadrat tambah 3X plus 1 lebih dari 0. Itu trivial teman-teman. Nah, kita memanfaatkan akibat Archimedes, di mana terdapat sifat Archimedes yang 2. Sifat Archimedes yang 252, teorema 252 yang B, terdapat bilangan asli N sehingga 1/N itu kurang dari 3 min X pangkat 3 per 3X kuadrat plus 3X plus 1. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke yang saya garis bawah ini. Ini dan ini
itu kurang dari X pangkat 3 ditambah 1/n 3X bla 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 bla. Karena ini, maka dikatakan X plus 1/n pangkat 3 ini kurang dari 1/n-nya ini, 1/n-nya ini kurang 1/n-nya ini kurang dari ini. Oke, sehingga dapat dikatakan X plus 1/n pangkat 3 kurang dari X pangkat 3 ditambah 3 min X pangkat 3 per 3X kuadrat tambah 3X plus 1 dikalikan 3X kuadrat tambah 3X plus 1. Ini kita bisa, ya, karena ini adalah karena saya operasikan terlebih dahulu, sehingga didapatkan sama dengan 3. Ini set. Begitu ya teman-teman. Nah, dari hasil ini kita dapat mengatakan bahwa tidak dipenuhi X lebih dari 3 sehingga pengandaian salah. Hal yang sama juga berlaku pada X pangkat 3 lebih dari 3, pembuktian bahwa tidak dipenuhi. Dan karena waktunya tinggal tersisa 9 menit, didakutkan tidak ada waktu untuk cukup sesi tanya jawab. Mungkin yang pengandian X pangkat 3 lebih dari 3 ini itu kita singkat saja, di mana awalnya terdapat bilangan asli X min 1/m, kita operasikan sama kayak tadi, kita pangkatkan 3 kayak tadi ya, kita pangkatkan 3 kayak tadi, terus kita keluarkan lagi yang dari ini per m kuadrat per m kuadrat itu lebih dari 1/m ini. Karena X lebih dari 0 dan X pangkat 3 lebih dari 3, maka X pangkat 3 min 3 X per X kuadrat plus 1 lebih dari 0, sehingga 1/m itu kurang dari X pangkat 3 min 3 per X kuadrat tambah 1. Jadi dapat dipilih bilangan asli, ibarat kata ya, ini kedua ruas dikalikan 3X kuadrat plus 1 sehingga didapatkan yang saya kotai ini. Akibatnya untuk pemilihan bilangan asli tersebut dipenuhi pertidaksamaan X min 1/m pangkat 3 lebih dari X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 min 3 per X kuadrat plus 1 dikalikan X 3X kuadrat plus 1. Kita operasikan seperti biasa, kita bisa ya berkata coret-coret walaupun berat masalah ya, itu sehingga didapatin X min 1/m pangkat 3 itu lebih dari 3. Nah, kesimpulan dari situ dapat menyatakan bahwa X min 1/m adalah batas atas dari S yang bertentangan dengan asumsi bahwa X supremum dari S. Jadi tidak benar bahwa X pangkat 3 lebih dari 3. Karena tidak benar bahwa X pangkat 3 lebih dari 3 maupun X pangkat 3 kurang dari 3, maka disimpulkan X pangkat 3 sama dengan 3. Sudah. Itu saja yang dapat kami sampaikan melalui hasil diskusi kelompok kami. Semoga apabila ada pertanyaan dapat resen terlebih dahulu. Silakan apabila Silakan, Mas. ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Saya menanggapi yang bagian 4A ya. Silakan Mas Muad. Atau menanggapi. Nah, di situ ini 4A. Itu kan diasumsikan bahwa P dan Q itu koprim. Itu memang sebenarnya karena bahwa misalkan tidak koprim, nanti ujung-ujungnya bisa disederhanakan sehingga menjadi pecahan sederhana yang menyebutnya koprim. Yang pertama, terus selanjutnya yang sini kan pasangan di atas menunjukkan bahwa P kuadrat harus dibagi 3. Jadi sifat bilangan prima sebenarnya ini lebih umumnya untuk setiap bilangan square free, bukannya prima saja. Jadi ada teoremanya bahwa untuk setiap P bilangan bulat dan untuk setiap A bilangan square free itu nanti berlaku P kuadrat habis dibagi A jika dan hanya jika P habis dibagi A. Gitu.
yang lebih umumnya. Jadi di sini A-nya kan 3, sebenarnya berapapun selama itu square free bisa, nggak harus prima. Kayak 6 itu juga masih berlaku. Terus bentar ya. Baik, Mas. Ada tanggapan lain sebentar ya. Terima kasih atas Ada yang mengantri tadi ya. Baik Mas Muat, terima kasih atas tanggapannya. Ya mungkin nanti akan ditambahin atau lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman lain mau menanggapi atau bertanya, diskusi, bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, kalau tidak ada mungkin komentar dari saya. Untuk yang B, coba yang B, pembuktian yang B. Yang ini Pak. Ya. Ya, ini yang pertama, mulai pertama itu. Nah, ini beberapa kali ini agak diperbesar ya. Ya, ini kalimat Anda ini membingungkan dan aneh ya. Misalkan ini akan di pangkat 3 sama dengan 3, yaitu dengan menunjukkan bahwa tidak dipenuhi ini maupun ini. Ya, Andekan X pangkat 3 kurang dari 3. Jadi akan dibuktikan X pangkat 3 kurang 3 kontradiksi dengan X pangkat 3 sama dengan 3. Nah, kok kontradiksi dengan X pangkat 3 sama 3, di mana kontradiksinya? Oke. Ini nanti Anda kan menggunakan sifat trikotomi, bukan kontradiksi dengan X pangkat 3. Oh, no, ini yang ditunjukkan X pangkat 3 sama dengan 3. Dan X pangkat 3 sama 3 itu dari mana? Jadi kalimat ini tidak jelas. Oke. Terus ini buat Archimedes, ini kalimatnya tidak lengkap. Jadi dengan akibat Archimedes, mending ada terdapat bilangan asli n sehingga berlaku gitu. Jadi itu dijamin akibat. Tapi kalau ini kan tidak lengkap, akibat dia sehingga. Nah, n-nya itu akan berlaku semua atau apa gitu. Mending ada kata terdapat anggota variasi sehingga gitu. Jadi nanti di sini Kak dikasih anunya itu Pak. Pernyataan akibat Archimedesnya dulu gitu Pak. Nah, itu dengan akibat Archimedes mending ada kalimat terdapat. Nah, setelah akibatnya mending ada kata terdapat bilangan asli n sehingga itu. Jadi di sini nggak Pak yang saya kotai ini gitu Pak. Ya, mestinya di situ ada itu. Jadi n-nya itu ada. Nah, kalau seperti ini kan apakah ada atau semua enggak jelas. Itu. Terus ini kontradiksinya tidak begitu jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dipenuhi X pangkat X lebih besar 3. Ini dari mana? Oh, tadi X pangkat 3 ini jadi X lebih besar 3 gitu. Sehingga pengandian salah. Ini kalimat ini, hal ini mengatakan bahwa tidak dipenuhi X lebih besar 3 itu dari mana ini? Nah, ini kalimat-kalimat Anda ini tidak jelas gitu lah. Jadi dalam pembuktiannya. Terus yang bawah. Oke. Terus ini Anda memangkatkan 3 itu terakhir itu negatif 1/m atau 1/3 atau positif? Ya, negatif harus ya. Nah, terus itu bilangan asli m itu juga ada kata itu.
terdapat bilangan asli M sehingga 1/M gitu. Itu juga berdasarkan bilangan asli M sehingga jadi M-nya itu ada, bukan untuk semua gitu loh. Gitu. Sebelum meeting ya Pak? Ya, maksudnya ini. Jadi ada bilangan asli M sehingga gitu. Baik. Nah ini terus Anda ke bawah ini ada kontradiksinya, kalau ini agak berbunyi kontradiksinya. Coba ke bawah. Hal ini menyatakan bahwa X M-nya itu bukan membagi X dikurangi 1/M gitu ya. Oh ya. Nah, itu adalah batas atas dari S. Nah, bertentangan dengan X supremum. Nah, ini agak jelas. Kalau yang tadi tidak jelas. Jadi kontradiksinya itu ini X dikurangi 1/M batas atas kontradiksi dengan X supremum dari S, itu kontradiksi. Nah, jadi dari 3. Nah, ini nanti coba dicermati lagi, ini bahasanya agak membingungkan gitu ya, kurang jelas. Oke, saya kira kelompok ini sudah cukup, ini sudah dari 2 menit, bisa ditutup untuk kelompok ini. Baik, terima kasih Mas Muad dan Pak Mardianya telah memberikan masukan dan tanggapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Baik, sekian dari kami. Kami izin untuk stop share screen. Mungkin dapat dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10 mohon izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan problem 5. Langsung saja untuk yang A, diketahui AN barisan bilangan real positif sehingga limit AN sama dengan 0. Buktikan bahwa limit negatif 1 pangkat NaN sama dengan 0. Buktinya, perhatikan limit AN sama dengan 0, ini pakai definisi limit, definisi barisan dan limit. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K epsilon anggota bilangan asli, sehingga mutlak AN min 0 kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon. Klaim limit min 1 pangkat NaN sama dengan 0 untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat L epsilon anggota bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak dari min 1 pangkat NaN min 0 kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan L epsilon. Perhatikan, mutlak min 1 pangkat NaN dikurangi 0 itu sama dengan mutlak min 1 pangkat NaN sama dengan mutlak min 1 pangkat N dikali mutlak AN. Ini berdasarkan teorema 2.232C yang bunyinya mutlak PH sama dengan mutlak P dikali mutlak H untuk semua PH anggota bilangan real. Selanjutnya mutlak min 1 pangkat N itu sama dengan 1 dikali mutlak AN sama dengan mutlak AN. Karena lim AN sama dengan 0, jadi ini tadi mutlak AN min 0 kurang dari epsilon itu sama dengan mutlak AN kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit min 1 pangkat NaN itu sama dengan 0. Untuk bagian yang B akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Selvi. Terima kasih
Untuk bagian yang B, apakah jika limit AN sama dengan A, maka limit mutlak AN sama dengan mutlak A? Untuk penyelesaiannya, mungkin bisa agak dibawain lagi Mbak Nanda. Perlu diingat bahwa limit AN sama dengan A hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat V epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga mutlak AN min A kurang dari epsilon. Hal ini berlaku untuk setiap N lebih dari sama dengan V epsilon. Kemudian akan ditunjukkan bahwa limit mutlak AN sama dengan mutlak A. Klaim bahwa limit mutlak AN sama dengan mutlak A hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat W epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga mutlak AN min mutlak A kurang dari epsilon. Hal ini berlaku untuk setiap N lebih dari sama dengan W epsilon. Untuk itu perhatikan bahwa mutlak AN min mutlak A berdasarkan sifat ketaksamaan segitiga pada teorema 2.33 pada akibat 2.34 yang berbunyi jika P dan Q sembarang bilangan real, maka mutlak P min mutlak Q kurang dari sama dengan mutlak P min Q. Sehingga diperoleh yaitu mutlak AN min mutlak A kurang dari sama dengan mutlak AN min mutlak AN min A untuk setiap N anggota bilangan asli. Karena mutlak AN min mutlak A kurang dari epsilon, maka untuk setiap N anggota bilangan asli, maka mutlak AN min mutlak A kurang dari sama dengan mutlak AN min A kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa pernyataan limit mutlak AN sama dengan mutlak A. Sampun, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Saya izin bertanya, kelompok 10. Saya Ulfah dengan NIM K132385. Coba jelaskan kenapa kelompok 10 yang bagian nomor 5B itu menggunakan berdasarkan syarat ketaksamaan segitiga. Terima kasih. Kenapa kita menggunakan sifat ketaksamaan segitiga? Itu tuh untuk menjamin bahwa jarak antara mutlak AN dan mutlak A itu nggak pernah melebihi jarak antara AN sama A. Itu Mbak Ulfa. Mungkin dari Selvi ada tambahan? Apakah sudah cukup menjawab Mbak Ulfa? Oke, terima kasih kelompok 10. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, kalau tidak ada, saya komentari ya. Jadi, ini kalau Anda ingin membuktikan limit, itu langkah pertama ambil sembarang epsilon positif, gitu ya. Di mana ambil sembarang epsilon positif?
Terus nanti ada K epsilon sedemikian sehingga gitu ya. Kalimat itu membacanya di mana? Itu nanti kan Anda ambil sembarang epsilon positif. Pilih K epsilon sama dengan berapa anggota bilangan asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon berlaku gitu. Nah, ini kalimat ini, mumpung ini yang ditambahkan yang B ini berlaku untuk setiap N anggota bilangan asli, jelas salah itu. Berarti kan nya itu setelah ada bilangan asli itu. Setelah K epsilonnya berapa? Nah, maksudnya Anda berangkatnya nyusun kalimatnya, ini ambil sembarang epsilon positif. Karena lim AN sama dengan A, maka terdapat K epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar K epsilon, nilai mutlak AN dikurangi A kurang dari epsilon. Gitu. Nah, nanti terus untuk N yang lebih besar dari K epsilon di atas, berlaku terus ketak sama segitiga itu. Nyusunnya itu kan akan itu gitu lah. Jadi kalimat itu salah. Ini hanya untuk N yang lebih besar epsilon. Ya, ini juga berlaku yang di A itu Anda berangkat itu sembarang epsilon positif. Limit AN sama dengan 0 gitu. Maka terdapat K epsilon anggota bilangan asli gitu. Nah, adanya itu dipakai ini. Jadi ini berlaku untuk N yang lebih besar dari K epsilon. Nah, jadi Anda sepertinya belum bisa nangkap definisi dari limit barisan. Kan sudah berapa kali kemarin bukti itu, mending kan langkah pertama ambil sembarang epsilon positif, pilih K epsilon gitu. Nah, milih K epsilonnya itu dari yang diketahui, jadi limit AN sama 0 itu berarti menjamin K epsilon. Nah, ini perlu diatur supaya ini bisa, artinya ini pekerjaan ini bisa diburam, bisa seperti ini. Setelah ini baru diatur ngikuti bukti formal. Jadi kalau di kalkulus dulu Anda kan ada analisis pendahuluan dan bukti formal. Kalau Anda nulis seperti ini analisis pendahuluan, ini pekerjaan diburam. Nah, setelah itu nanti Anda menyusun bukti formal, langkah-langkahnya mesti kan ngikuti dari definisi. Jadi kalau definisi kan untuk setiap epsilon ada K epsilon gitu ya. Nah, nanti Anda mesti ambil sembarang epsilon positif, pilih K epsilon gitu. Nah, milihnya itu dari diketahui itu limit AN sama 0 itu menjamin adanya K epsilon. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, nanti silakan diatur lagi susunan kalimatnya. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, karena sudah waktunya sudah 45, 9:45. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya. Ya, bisa ditutup kalau sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan tanggapan dari Pak Mardiana dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.